Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas B2 yang beranggotakan saya sendiri Umi Zunurain, Nada Kaya Triode, Melani Antika Usrifan, Santi, dan Nur Asa Fadilah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja tugas yang telah diberikan untuk melengkapi tugas akhir semester di mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi judulnya yaitu Jaringan Syaraf Tiruan dan Algoritma Black-Gaussian. Yang pertama yaitu definisi jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah matematika yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. JST terdiri dari banyak neuron yang saling terhubung. Setiap neuron menerima inputan dari neuron lain dan menghasilkan output yang dikirim ke neuron lain. Selanjutnya yaitu komponen jaringan syaraf tiruan. Yang pertama yaitu neuron, yakni unit dasar dari JST. Neuron menerima input dari neuron lain dan menghasilkan output yang dikirim ke neuron lain. Yang kedua yaitu bobot, adalah angka yang menentukan seberapa besar pengaruh input dari satu neuron terhadap output dari neuron lain. Yang ketiga yaitu bias, yang merupakan angka yang menambahkan nilai konstan ke output dari neuron. Bias juga dipelajari selama proses pelatihan jaringan. Yang keempat yaitu fungsi aktivasi, adalah fungsi yang mengubah nilai input menjadi nilai output. Fungsi aktivasi menentukan bagaimana output dari satu neuron mempengaruhi output dari neuron lain. Fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah fungsi sigmoid, fungsi tan, dan fungsi rule. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Asa Fadilah. Jaringan syaraf tiruan JST dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah termasuk 1. Pengenalan pola. JST dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data seperti wajah, objek, atau suara. 2. Klasifikasi JST dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori seperti spam atau bukan spam, sehat atau sakit. Yang ketiga, regresi JST dapat digunakan untuk memprediksi nilai numerik seperti harga saham atau cuaca. Next. Jaringan syaraf tiruan JST telah berbagai termasuk 1. Asuransi JST digunakan untuk memprediksi risiko asuransi. Yang kedua, kesehatan JST dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan mengembangkan perawatan baru. Yang ketiga, keuangan JST digunakan untuk memprediksi pasar saham dan mengelola risiko keuangan. Yang keempat, transportasi JST digunakan untuk mengontrol kendaraan otonom dan menavigasi pesawat tanpa awak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Santi. Baik, definisi algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation adalah algoritma pelatihan yang digunakan untuk melatih JST. Algoritma ini bekerja dengan menghitung kesalahan output dari jaringan dan kemudian menggunakan kesalahan tersebut untuk menyesuaikan bobot dan bias untuk neuron. Next. Secara umum, algoritma backpropagation bekerja dalam 2 tahap. Pertama, feed forward. Pada tahap ini, sinyal input diproses oleh jaringan saraf dari lapisan input ke lapisan output. Hasil akhir dari proses ini adalah keluaran jaringan. 2. Backpropagation. Pada tahap ini, kesalahan antara keluaran jaringan dengan keluaran yang diinginkan dihitung. Kesalahan ini kemudian dipropagasikan mundur ke lapisan input sehingga untuk mengurangi kesalahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melani. Pada Melani dipersilahkan. Contoh perhitungan algoritma backpropagation untuk JST dengan 2 lapisan neuron. Depth backpropagation, input target
wage, dan bises. Hitung output dari lapisan pertama. Set 1 sama dengan NP dot input wages plus bises. A1 sigmod set 1. Hitung output dari lapisan kedua. Set 2 sama dengan NP dot A1 wages 2 tambah bises 2 A2 sama dengan sigmoid set 2. Hitung kesalahan output. Error sama dengan target kurang A2. Hitung delta output. Delta 2 sama dengan error sigmoid derivatif A2. Hitung delta input. Delta 1 sama dengan NP dot delta 2 wages 2 sigmod derivatif A1. Update bobot dan bias. Wages sama dengan NP dot input T delta 1. Bises sama dengan NP titik sum delta 1 eksis sama dengan 0. Return wages sama dengan bises. Selanjutnya studi kasus. Gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit. Untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pemahaman A sama dengan 0,2. Penjelasannya yaitu yang pertama langkah 1. Bobot-bobot diberikan nilai acak dengan range -1 sampai dengan 1. Misal, bobot dari layar input ke layar tersembunyi seperti pada tabel A, dan bobot dari layar tersembunyi ke layar output seperti pada tabel B. Langkah kedua, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukanlah 3 sampai dengan 8 fase 1 propagasi maju. Adapun gambarnya Selanjutnya akan dibacakan oleh Nada. Baik, saya akan melanjutkan. Langkah ketiga, tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi. ZG. Langkah kelima, hitunglah semua jaringan di unit keluaran YK. Langkah keenam, yaitu rumus-rumusnya sampai selesai. Langkah ketujuh, hitung faktor unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi ZG, yaitu J 1, 2, 3, Pi. Selanjutnya, faktor kesalahan unit tersembunyi sampai 1, 2, 3, 0,01 dan terakhir 0,2. Langkah ke-8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. WKJ lama sampai selesai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian hasil pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.